Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du, puji syukur selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan bisa merasakan keberkahan di bulan Ramadan, dan sekarang kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan. Tentu dalam akhir di bulan Ramadan ini kita bukan semakin tidak semangat, kita harus lebih semangat mencapai target-target kita yang sudah kita buat, apakah target kita sudah tercapai ataupun belum. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan bagi kita semua, dan kita sebagai umatnya patutlah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, sebagai panutan kita, dengan harapan nanti kita bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang berbahagia, tentu kita berpuasa tak lain tak bukan mengharapkan keridhaan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir atau tujuan puasa di bulan Ramadan itu adalah menjadikan pribadi kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang kepada kita. Itulah takwa, teman-teman. Tentu ketika selesai bulan Ramadan ini ada golongan manusia yang beruntung ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan sebaliknya ada golongan manusia juga orang-orang yang merugi, teman-teman. Ya, jadi ada orang yang beruntung dan ada orang yang merugi. Siapa sih orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Ya, merugi di sini bukan dia tidak berpuasa, teman-teman. Dia tetap berpuasa, tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, gitu. Nah, tentu termasuk golongan orang merugi dong, ya. Udah capek-capek tidak makan, tidak minum, letih, lelah dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa. Nah, saya akan membahas itu, teman-teman. Tentu ketika kita ingin melakukan ibadah puasa, ada dua hal yang harus kita ketahui dan harus kita perhatikan ketika mengerjakan ibadah puasa. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa, dan yang kedua adalah hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Poin yang pertama, ya, hal-hal yang membatalkan puasa kita tentu semua kita pasti tahu, teman-teman. Ya, makan, ya, minum, ini membatalkan puasa, jelas. Tapi poin yang kedua ini banyak di antara kita ini lupa, ya. Ini poin hal-hal yang merusak puasa kita, ya. Di puasa kita tuh dirusak karena hal-hal ini, ya. Nah, hal-hal inilah yang akan saya bahas, apa saja yang merusak pahala puasa kita sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kembali ke definisi atau pengertian puasa itu apa, teman-teman, ya. Puasa itu dalam sebuah hadis dikatakan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, ya, tameng, ya. Apa sih gunanya perisai? Ya, melindungi diri kita ketika perang, gitu kan, agar kita tidak terkena pedang dari musuh kita. Nah, itu adalah perisai. Begitu juga puasa. Puasa itu adalah perisai, menahan, ya, menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan atau dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dan menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, perbuatan-perbuatan kemaksiatan
yang nanti efeknya akan merusak pahala-pahala kita jika kita tidak menahan dari perbuatan-perbuatan dosa, teman-teman. Saya lanjutkan hadisnya. As-saumu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Ya. Janganlah kamu berbuat perbuatan keji atau perbuatan-perbuatan dosa, wala yajhal, dan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Atau perbuatan-perbuatan bodoh itu apa? Perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ya. Ya, contohnya itu banyak, teman-teman. Sesuatu yang dilarang oleh agama kita, ya, itu maka kemudian dikerjakan di bulan Ramadan dan diri kita puasa, maka sebenarnya itu sangat merusak pahala-pahala kita, ya. Contoh nih, teman-teman. Kita puasa dari pagi sampai sore, ya kan? Dari pagi sampai sore. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Tentu ketika kita ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga diri kita agar tidak berbuat maksiat, gitu kan? Semua anggota tubuh kita jaga, ya. Lidah kita, ya, mata kita, tangan kita, kaki kita, semua kita jaga agar kita gunakan untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Ini contoh yang tidak bagus dan tidak patut untuk ditiru, teman-teman, ya. Kita puasa nih, ya. Tapi dia berbohong kepada temannya, dia menyakiti hati temannya, gitu kan. Yang awalnya seharusnya dia puasa, ya, nilai puasanya itu 100%, ya. Kemudian karena dia berbohong maka dikurangi 50%. Kemudian dia menyakiti temannya, dikurangin 50%. Kemudian dia tidak berbuat baik kepada temannya, jahat, jahil, gitu kan, dikurangi lagi 50%, gitu kan. Awalnya 100%, dikurangi 50, otomatis habis pahala puasa kita. Bahkan satu lagi ditambah 50 lagi, menjadi minus 50%, ya. Kita minus dapat dosa, teman-teman. Tentu seperti ini menjadi golongan orang-orang yang merugi, ya. Dan kita tidak mau termasuk golongan orang-orang merugi, ya. Maka dari itu, teman-teman, saya mengajak untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, hayu, ya. Kita masih ada beberapa hari untuk mengerjakan puasa, ya. Kita kejar pahala dari Allah, kita kejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, teman-teman, ya. Terakhir, Ustaz akan membacakan sebuah hadis mengenai ini, ya. Jadi bunyi hadisnya seperti ini, teman-teman. Waman lam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur. Nah, saya akan jelaskan qaulaz zur itu apa nanti. Wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu, teman. Hadis riwayat Bukhari, ya. Barang siapa di bulan Ramadan dia berpuasa tidak meninggalkan perkataan zur, ya. Ya, perkataan zur itu apa sih? Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan qaulaz zur itu adalah perkataan dusta, teman-teman. Perkataan bohong, ya, berbohong, ya. Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh puasanya, ya. Allah tidak butuh puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minum. Itu bahaya sekali, teman-teman, ya. Kalau kita tidak meninggalkan perbuatan ini, ya, masih sering berbohong, tidak menjaga lisan kita, ya, selalu berkata-kata kotor, tentu Allah tidak butuh puasa kita, teman-teman, ya. Walaupun kita meninggalkan makan, kita tidak minum, sudah lelah, letih, ya, terus buat apa, gitu kan? Kita tidak mendapatkan pahala dari Allah. Puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau seperti itu, teman-teman, dan kita mengharapkan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, semoga menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan teman-teman semua, ya, agar lebih memanfaatkan sisa dari bulan-bulan Ramadan ini dengan sekuat tenaga kita, dengan penuh semangat, ya. Jangan sampai, ya, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi tadi, ya, yang tidak bisa menjaga perkataannya, bohong, membicarakan aib orang lain. Tentu kita tidak mau seperti ini. Yang kita mau adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang
menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.